Boleh. Oke, jadi yang pertama di sini aku akan marinasi ayamnya terlebih dahulu. Kenapa kita marinasi ayamnya duluan? Jadi supaya dia tuh rasanya itu benar-benar meresap sampai ke bagian dalam. Oke. Nah, ini juga udah di Facebook udah rame banget Mbak Resi. Oke, boleh Kak sambil disebutin yang absen-absen. Oke, ini dari Bunda Ida Mena, Kupang NTT hadir. Kupang NTT, halo. NTT. Oke. Dari mamanya Yusuf, Assalamualaikum, Bangka Selatan hadir. Waalaikumsalam Bangka Selatan. Oke, ini aku tadi masukin air jeruk nipis ya, Saslopers, terus ada bawang putih dan juga garam. Ini semuanya kita aduk-aduk dan kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Jadi ayamnya tetap meskipun bagian bahan pencelup dan juga pelapisnya itu sudah ada rasanya ya, tapi tetap ayamnya harus kita marinasi jadi supaya dia tuh meresap sampai ke dalam-dalam. Jadi rasanya tuh benar-benar enak banget. Oke, dari Batam Bunda Tika hadir. Bunda Tika, halo Bunda. Oke, ini ayamnya udah selesai ya kita marinasi. Sekarang aku mau bikin bahan pelapis dan juga pencelupnya. Ini biar aku sisihkan dulu. Nah, ini untuk bahan pelapisnya di sini pakai tepung terigu ya, Saslopers. Nah, supaya dia lebih crispy lagi ya, lebih garing dan lebih renyah lagi. Di sini kita tambahkan dengan maizena. Kalau misalnya nggak ada maizena, bisa diganti apa sih selain maizena? Bisa juga menggunakan tepung sagu atau juga tepung tapioka. Kalau misalnya kalian mau menambahkan tepung tapioka, bisa ditambahkan setengah bagiannya itu menggunakan tepung beras gitu. Jadi tepung beras dan juga tepung tapioka. Jadi hasilnya tuh tetap garing dan juga renyah ya. Masukin garam, merica bubuk dan juga kaldu bubuk. Biar garingnya lebih tahan lama, jangan lupa kita tambahkan si baking powder ini. Nah, baking powder yang aku pakai kali ini yang double acting ya, Saslopers. Oke, warga TikTok juga udah banyak yang absen nih Mbak Resi. Oke, boleh Kak disebutin Kak, dari siapa aja? Oke, dari Kak Agus, hadir Kak, Jawa Timur. Jawa Timur, halo. Kak Agus, halo Kak Agus. Dari Bunda Adesya, Assalamualaikum, Makassar hadir. Waalaikumsalam, Makassar. Oke, ini udah ya bahan pelapisnya. Sekarang tinggal bikin bahan pencelupnya. Untuk bahan pencelupnya di sini nggak perlu pakai telur juga ya, Saslopers. Jadi bahan-bahannya mirip sama kayak bahan pelapis tadi. Ada tepung terigu, garam, merica bubuk, kaldu bubuk dan juga air. Tapi nggak pakai si baking powder ini. Oke, ini ada yang nanya tadi Kak Resi, marinasinya boleh didiamkan semalaman nggak sih? Boleh aja, tapi kalau mau didiamkan semalaman itu disimpan di dalam kulkas ya, Saslopers. Jadi supaya dia nggak terkontaminasi ya. Kalau misalnya dia ditaruh di suhu ruang, udah pasti besokannya jadi nggak fresh lagi. Malah kalau didiemin semalaman tuh enak ya Kak. Jadi apa ya, lebih menyerap lagi, lebih meresap lagi gitu bumbu-bumbunya. Oke, sekarang aku mau bikin bahan pelapisnya. Aku sambil nyalain kompornya ya. Nah Mbak Resi, baking soda dan baking powder sama nggak sih Kak Resi? Beda ya, Saslopers, antara baking soda dan juga baking powder. Untuk kandungannya dia juga berbeda dan aftertaste-nya pun berbeda antara baking soda dan juga baking powder. Kalau misalnya baking soda dia itu ada meninggalkan efek rasa getir gitu ya di lidah, apalagi kalau misalnya penggunaannya itu dia terlalu banyak gitu. Kalau misalnya si baking powder dia itu asam ya, Saslopers, dan asam itu dia supaya bisa bekerja sempurna bisa ditambahkan dengan si zat yang mengandung basa itu. Oke, ini kita tambahin tepung terigu, kita masukin tepung terigu, terus juga merica bubuk, garam, kaldu bubuk, semuanya dimasukin aja. Ya, tinggal kita aduk-aduk, masukin airnya sedikit-sedikit. Dan ini untuk bahan pencelupnya jangan terlalu encer ya, jadi supaya nanti hasil ayamnya tuh dia tebal. Oke, absen lagi dari Bunda Andriani, Lebak Bulus. Bunda Andriani, halo Bunda. Oke, kita aduk-aduk ya. Nah, dari Bunda Lorenzi, apa aja bumbu rendamannya Bun? Oke, ini tadi untuk yang dimarinasi cuman pakai bawang putih, garam dan juga jeruk nipis, air perasan jeruk nipis ya, Saslopers. Jadi supaya dia tuh rasanya lebih meresap, terus jauh lebih gurih dan pastinya dia nggak amis. Oke, ini aku aduk untuk bahan pencelupnya.
Udah jadi, ini ayamnya sudah dimarinasi, bahan pencelupnya udah ada, bahan pelapisnya udah ada. Kita tinggal masuk ke proses penggorengan aja, Kak. Gampang. Ini gorengnya tuh cukup 1 kali atau 2 kali penggorengan sih Mbak Resi biar lebih garing gitu? Untuk penggorengannya cukup 1 kali proses penggorengan aja ya Saso Lovers. Oke, tunggu. Ini aku mau tunjukin gimana caranya supaya hasilnya tuh lebih keriting lagi. Oke, Bunda Aminah Hussein Malaysia hadir. Halo. Halo Malaysia. Oke, Bunda mamanya Yusuf kalau udah dimarinasi simpan di kulkas bisa nggak Bun? Oh bisa dong, pastinya ya. bisa banget ya. Habis dimarinasi disimpan ke dalam kulkas. Oke, pertama ini aku langsung aja masukin ayamnya ke dalam bahan pencelup. Wow. Ini aku pakai setengah ekor dibagi jadi 4 bagian. Ini gede-gede banget ya Saso Lovers. Ini belum ditepungin aja udah gede banget. Kalau misalnya kalian mau dibagi jadi 6 pun ini masih oke banget tuh. Besar banget ya. Kayak dia abang-abang tuh segede ini udah 7.000 gitu ya. Iya, ini tuh biasanya dibagi 2 lagi. Iya gitu, benar. Kayak kan 1 bagiannya. Ini kita masukin ke dalam bahan pencelup seperti ini nih Saso Lovers. Ingat bahan pencelupnya jangan terlalu encer, jadi supaya nanti dia bisa nempel banyak di bahan pelapisnya. Ini digiling berapa kali Mbak Resi? Ini 1 kali aja udah cukup. Oke, dari warga Instagram dari Bunda Salsabila untuk campuran tepung kering campurannya apa aja ya Bun? Oke, untuk campuran tepung keringnya pakai apa aja? Tadi aku di sini pakai tepung terigu supaya dia lebih garing dan lebih renyah lagi. Bisa tambahkan maizena dan juga baking powder. Terus untuk rasanya cukup pakai garam, merica bubuk dan juga kaldu bubuk. Udah itu udah cukup banget. Kalau misalnya kalian mau diganti si maizenanya diganti pakai apa? Bisa diganti dengan tepung sagu atau juga bisa dengan tepung tapioka. Nah ini nih Kak, caranya abis dari bahan pencelup ke bahan pelapis sekarang tinggal ditempelin tuh sambil dicubit-cubit kecil. Cubit-cubit. Ini nih yang bikin nanti si ayamnya itu hasilnya tuh keriting gitu. Jadi harus sambil dicubit-cubit kecil gitu ya Saso Lovers ya si ayamnya. Berarti cuman modal dicubit-cubit ya. Modal dicubit-cubit dia jadinya keriting. Dan satu lagi kalau misalnya kalian bikin ini jangan didiemin di tepung lama-lama karena kalau misalnya dia udah dicelupin kayak gini terus udah nggak langsung kita goreng, kita diemin dulu semalaman, ini nanti hasilnya tuh keras jadi nggak garing lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin untuk besokannya nih cukup sampai dimarinasi aja, jadi jangan masukin ke pencelup dan pelapis. Kalau bisa masuk ke pencelup dan pelapis itu harus langsung digoreng. Nih diangkat, lihat deh Kak. Wah iya nih, bridil ya, kayak gimbal ya, kayak keriting-keriting kayak gitu tuh nih Saso Lovers. Jadi ini udah percis sama yang di abang-abang tuh. Langsung dimasukin ke minyak? Iya, ini langsung dimasukin ke minyak. Aku mau cek minyaknya dulu ya, apakah sudah panas atau belum. Harus di minyak panas ya? Iya, minyaknya harus panas tapi jangan yang terlalu overheat. Terus satu lagi, kalau misalnya minyaknya udah masuk, ayamnya udah masuk ke dalam minyak panas, itu dia harus dikecilkan apinya, jadi api sedang cenderung kecil. Karena kalau misalnya enggak, nanti luarnya udah matang nih tepungnya tapi dalamnya ayamnya masih mentah. Karena kan ini ayamnya kita pakai ayam yang segar ya Saso Lovers, belum diungkep terlebih dahulu. Mau cek dulu. Nah ini udah panas. Ini masih ada pertanyaan dari Instagram Mbak Resi. Marinasi di suhu ruang atau di kulkas Bun, berapa lama waktunya? Oke, kalau misalnya dimarinasi di kulkas dia bisa bertahan setengah jam sampai 2 jam. Tapi ini aku di room temperatur, aku marinasi 15 menit aja udah cukup ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lama boleh simpan di dalam kulkas. Nah ini udah tuh keriting-keriting, langsung aja aku masukin ke penggorengannya ya. Minyaknya udah panas tuh. Oke, ini ada dari Kang Reno, kayaknya udah nggak sabar mau ini nih. Apa nih? Ada apa nih? Boleh. Ini karena perhatiin ya, jadi kan yang nonton banyak banget ya. Banyak nih Kang. Makanya kadang Kang selalu bangga. Waduh. Bangganya ke Saso Lovers yang tak pernah bosan nonton terus ya, kira sedap ya. Oke, ini Kang kasih hadiah buat Saso Lovers di rumah yang nonton hari ini. Oke. Punya pantun nih Kang nih. Apa tuh? Di hutan Lebak terdapat hewan. Cakep. Hewannya makan mie sedap. Cakep. Saso Lovers emang hebat tiada lawan, selalu setia nonton live sajian sedap. Wih, mantap ya. Bikin lagi Kang. Tebak-tebakan mungkin ya, Saso Lovers boleh banget ya. Boleh. Oke, Bunda Almaura baru gabung, dari mana nih Bun? Boleh spill ya? Boleh spill ya Bun ya, nontonnya dari kota mana aja? Ini ada dari
Bunda Umi Suti Tembilahan hadir. Tembilahan, halo Bunda Umi Suti. Oke. Ini dadanya gede banget nih Sasolvers. Ini kalau misalnya bikin di rumah boleh dipotong-potong lebih kecil lagi ya, karena ini pasti kalau dijual harganya mahal banget nih, gede banget soalnya. Terus buat kalian yang mau jadi ini ide jualan juga tenang aja, aku udah hitungin harga pokok produksinya dan juga aku udah hitungin harga jualnya, nanti bakal di-share di sosial media kita, ditunggu aja Sasolvers ya. Benar. Jadi kalau kalian mau jualan nih, ada estimasi harga jual kira-kira berapa sih dengan harga ayam sebesar ini ya. Gitu. Oke, warga TikTok nih baru ada nanya nih. Ulang dong Bun tepung keringnya, aku baru gabung. Oke, boleh aku ulang ya. Nih aku masukin ini dulu ya Sasolvers. Tuh. Wow, gede-gede banget jadinya ya. Iya, ini terlalu besar ya Kak ya. Oke, tadi untuk tepung keringnya di sini aku pakai tepung terigu kurang lebih. Tadi aku pakai 300 gram tepung terigu, terus aku tambahkan 3 sendok makan maizena. Jadi perbandingannya 100 gram tepung terigu, 1 sendok makan maizena gitu. Terus selain itu juga aku pakai baking powder setengah sendok teh, garam, kaldu bubuk dan juga merica bubuk. Udah pakai itu udah enak banget Sasolvers, udah gurih, terus hasilnya garing. Garingnya pun dia tahan lama, seharian pun dia masih oke banget, masih tetap crispy si ayamnya. Ini udah masukin lagi. Wah, ini kayaknya emang bener-bener ayam fried chicken. Pemborosan fried chicken ala abang-abang nih banyak banget yang sama kayak ini gini ya. Benar. Oke, ini ada pertanyaan nih, baris kayaknya nih mau jualan nih Bunda Melani. Kalau nggak habis terjual setelah digoreng, bagaimana ya caranya supaya garing lagi besoknya? Oke, kalau nggak habis terjual, kalau menurut aku ya Bunda, kalau misalnya dia udah digoreng kan dia pasti matangnya udah merata sampai ke bagian dalam ya. Terus habis itu juga tepungnya pasti warnanya juga sudah kecoklatan, karena itu dia masaknya tuh benar-benar yang full mateng, nggak yang setengah mateng, nggak untuk disimpan. Jadi sebaiknya memang untuk ayam ini tuh cukup 1 kali proses penggorengan aja. Jadi kalau misalnya Bunda takut untuk nggak habis nih ayamnya, itu bisa disimpan di marinasinya aja. Terus siapkan juga bahan pencelup dan juga bahan pelapis. Jadi kalau misalnya nanti ada orderan bisa last minute gitu ya Kak, jadi langsung dibikin langsung gitu. Jadi supaya dia tuh nggak ada yang nggak habis terjual gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mbak Resi. Ya. Kalau pakai tepung instan harus ditambah lagi tepung terigu biasa nggak Chef? Kalau misalnya pakai tepung instan ya Kak, kalau misalnya pakai tepung instan itu bisa digunakan untuk si bahan pencelupnya nih Sasolvers. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk bahan pelapis luarnya bisa menggunakan yang tadi sudah aku sebutkan bahan-bahannya. Oke, ini kita goreng, memang untuk proses menggorengnya agak lumayan lama karena kan tadi ayamnya ukurannya itu cukup besar ya, gede-gede banget, terus ditambah lagi dia masih dalam keadaan mentah, jadi supaya matang sampai ke bagian dalam digorengnya pakai api sedang cenderung kecil. Oke, ini udah masuk semua nih Kak, dia 4 potong aja udah full ya. Udah gede, Pennya. udah full. Karena emang gede-gede banget tadi ayamnya. Benar. Oke, sambil nunggu Mbak Resi kita absen lagi dari Kak Ade Cibubur hadir. Kak Ade, halo. Dari Bunda Syari Aulia Kalimantan hadir. Kalimantan, halo Bunda. Solok Selatan Sumatera Barat hadir Bunda Nur Hayati. Halo, Bunda siapa? Nur Hayati. Bunda Nur Hayati. Halo Bunda. Oke, pertanyaan lagi Bun. Sisa tepung keringnya kalau masih ada bisa dipakai ulang nggak buat besok-besok? Bisa. Tapi kalau sebaiknya kalau misalnya dia udah bikin, misalnya Sasolvers bikin ukurannya 1 kilo ya, pakai baskom besar, itu sebisa mungkin dia diayak dulu, disaring-saring dulu, karena biasanya ada gerindil-gerindilannya nanti yang mengganggu. Biasanya dia kalau jadi gerindilan tuh dia nggak akan nempel di ayamnya gitu. Jadi sebaiknya disaring-saring dulu gitu. Oke, warga TikTok Sundari Lampung hadir. Lampung, halo. Ini untuk warga TikTok yang ketinggalan juga jangan sedih, nanti live-nya bisa ditonton ulang ya di Bener. Facebook, di Instagram dan juga YouTube beserta resep lengkapnya. Terus kalau kalian mau jadi ini ide usaha juga aku sudah hitungin harga pokok produksinya berikut dengan harga jualnya. Jadi udah aku masukin juga profitnya. Nah, itu nanti kalau misalnya kalian mau jual lagi, balik lagi ke Sasolvers, kira-kira mau berapa persen profit yang mau didapat dari harga jualnya, dari harga pokok produksinya. Boleh saya tambahin lagi? Boleh. Nah, Resi. Jadi yang baru karyawan info yang baru bergabung dengan alternatif sajian sedap, jangan lupa follow TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, semuanya nama channelnya Sajian. Sajian sedap. Sama Pokoknya semua ya. semua namanya itu sama ya, Sasolvers Betul. Sajian sedap. Dan jangan lupa di share-share ya. Benar.
Oke. Dari Bunda Linda, Manado hadir. Bunda Linda, halo Bunda Linda. Bunda Mei, assalamualaikum teteh gelis, telat aku nontonnya. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa ya, pokoknya yang terlambat tenang, seperti biasa resep lengkapnya bakal kita share di akhir video. Oke. Ini untuk menggorengnya kurang lebih sekitar 10 menit ya, Sasolvers. 10 sampai 12 menitan karena dia memang tadi ukurannya besar, terus ditambah lagi ini kan ayamnya masih dalam keadaan mentah ya, jadi harus dia masaknya menggunakan api kecil supaya dia matang rata sampai ke dalam-dalam gitu. Karena kalau ayam itu memang wajib harus banget mateng ya, karena dia kan mengandung salmonella dan juga bakteri E. coli ya, yang nantinya bisa bikin pencernaan kita tuh terganggu, bisa sakit perut atau apa namanya, seram-seramnya lagi tuh kita bisa sesak napas juga Kak, karena si bakteri ya. itu. Jadi si ayam itu harus dimasak sampai benar-benar matang. Oke. Kayaknya dari tadi masih banyak yang ini Bun, masih penasaran sama bahan pencelupnya apa aja sih Kak Resi? Oke, bahan pencelupnya pakai apa aja ya Sasolvers? Tadi aku pakai tepung terigu 150 gram, lalu ada air 200 ml, terus juga ditambah setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, dan juga kaldu bubuknya juga setengah sendok teh. Itu untuk bahan pencelup. Jadi bahan pencelup, bahan utamanya itu cuman 2 aja ya, air sama tepung terigu. Sisanya tinggal kita tambahkan rasa. Kalau misalnya kalian mau pakai kaldu bubuk boleh, kaldu jamur boleh, garam dan juga merica bubuk gitu. Untuk bahan pelapisnya dia kurang lebih sama bahannya, cuman bedanya dia itu ketambahan 2 bahan, ada maizena atau juga ada si baking powder. Nah kalau maizenanya mau diganti, yang tadi udah aku bilang ya Sasolvers, bisa menggunakan tepung sagu atau juga bisa menggunakan si tepung tapioka. Itu. Ini masih proses goreng ya Kak, bisa dilihat dia warnanya, karena kita apinya tidak menggunakan api besar, cukup api sedang aja, jadi dia warnanya masih cantik nih. Jadi nggak langsung gosong, karena kalau misalnya api kalian tuh minyaknya terlalu overheat, terlalu panas banget, terus apinya juga menggunakan api besar, nanti dia tuh warnanya langsung coklat tapi dalamnya tuh masih mentah gitu. Karena sayang banget ya Kak, kalau dalamnya mentah nanti dia nggak bisa dimakan gitu, atau harus masak ulang lagi. Betul. Oke. Dari Bunda Jamilatun hadir, terlambat nih Bun. Halo Bunda Jamilatun. Oke, Bunda Sereida Palangka hadir. Palangka, halo. Wah, ini Bunda mamanya Yusuf, sekalian resep sambal gepreknya dong Bun. Waduh, mantap. Udah siap ya. Bener. Ini jadi ayam geprek ya. Kalau misalnya udah ditambahin sama sambelnya. Kemarin tuh kita belum lama bikin ayam apa? Ayam gepuk ya. Iya benar. Kita bikin ayam gepuk ya Sasolvers. Kalau misalnya kalian mau bikin ayam geprek itu kurang lebih sambelnya sama, cuman bedanya dia tidak menggunakan kacang yang kita pakai di ayam gepuk itu. Tuh, bisa sambil di scroll aja di postingan sebelumnya, karena belum lama kita ya. share ya. Oke. Bunda Nurwati, teknik supaya keriting tebel dong Bun. Oke, teknik supaya keriting tebal. Sebetulnya kalau misalnya tadi kan aku pakai bahan pencelupnya itu pakai tepung terigu ya Sasolvers, itu tepung terigunya jangan dibikin encer. Jadi harus dibikin yang kental supaya dia tuh hasilnya nanti pada saat dimasukkan ke dalam bahan pelapis dia jadinya tuh tebel banget gitu, tebal. Terus sambil kita cubit-cubit. Jadi selain ditap-tap gitu ya, ditempel-tempel tepungnya, dia juga harus sambil dicubit-cubit baru langsung digoreng gitu. Atau kalau mau lebih hemat lagi sebetulnya bisa juga pakai air. Tapi kalau pakai air juga ada tekniknya Sasolvers. Jadi tadi yang bahan pencelup tepung terigunya itu nggak usah dipakai, kalian cukup pakai air aja. Caranya pertama masukin ayam ke dalam air, ke dalam tepung pelapisnya ya, tepung keringnya, terus masukin ke air lagi, baru masukin ke pelapis. Jadi double. Gitu. Kalau misalnya kalian mau menggunakan air, biasanya kalau misalnya untuk yang jualan supaya lebih ekonomis ya, itu triknya bisa menggunakan yang tadi itu Sasolvers, air, terus bahan tepung kering, air lagi, baru tepung kering lagi gitu. Jadi beberapa kali, 2-3 kali baru dia menghasilkan ayam yang tebal gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin yang kayak tadi aku tadi, cukup 1 kali pelapisan aja dia udah langsung tebal banget hasilnya. Oke, lengkap banget ya tips-tipsnya nih Bun. Oke, dari Bunda Dian, Parung hadir. Parung, halo Bunda Dian. Bunda Dewi, ya telat saya Bun. Nggak apa-apa ya, pokoknya kalau telat masih bisa ditonton lagi ya Kak Ersi ya. Di mana Kak? Di Facebook, di Instagram, YouTube, semuanya ada. Semuanya ada. Sajian sedap, semua namanya sama. Sajian sedap ya. Pokoknya kita itu kursus masak
seminggu sekali, hanya ada di hari Rabu aja jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalian Spesial bisa ya? pantengin hari Rabu jam 2 siang ya Sasolvers. Oke, Bunda Esther, halo. Wah, sayang ketinggalan bahan-bahannya dari awal nih. Halo Bunda, nggak apa-apa, pokoknya nanti bakal di-share karena tadi udah aku sebutin semua bahan-bahannya, terus udah beberapa kali aku sebutin tips-tipsnya juga ya, tips and trick gimana cara bikin si ayam gorengnya ini supaya dia hasilnya keriting. Terus kalau misalnya Sasolvers mau tahu gimana sih kalau misalnya ayamnya itu ciri-cirinya sudah matang, kalau misalnya kalian menggunakan minyaknya panas yang tepat, terus habis itu apinya juga tepat ya, api sedang aja, jangan api terlalu besar. Itu ciri-cirinya ayamnya selain warnanya udah agak sedikit kecoklatan, bisa dilihat juga dari buih-buihnya ya Kak, nih bubble-bubblenya. Kalau misalnya dia udah nggak seresponsif yang awal, udah agak menghilang lagi, itu artinya si ayamnya proses pemasakannya tuh udah cukup. Kalau misalnya dia masih proses masakan, dia bakal buihnya tuh banyak kayak gini, terus agak lumayan rame suaranya ya Kak ya. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Maaf Bun, pakai tepung terigunya yang pro tinggi atau biasa aja? Ini protein sedang ya Sasolvers. Protein sedang kalau misalnya dari Bogasari itu ada segitiga biru. Oke, ini kurang lebih 3 menit lagi aku angkat nih Kak. Sedikit lagi ya. Ini kalau sambil nunggu aku masak, kalian mau tanya-tanya apapun boleh ya Sasolvers. Lagi live ini berlangsung, aku akan coba bantu jawab semua pertanyaan dari Sasolvers. Oke, itu nggak ditutup Bun kalau digoreng? Nggak usah ditutup, dia nggak apa-apa didiemin kayak gini aja. Karena kalau bisa ditutup nanti uapnya bisa turun ke bawah ya. Jadi biarin kita goreng kayak gini. Karena dia juga nggak meledak-meledak sama sekali, nggak meledak-meledak. Oke. Itu nih kalau mau absen-absen ya Sasolvers yang ada di TikTok, mau sambil tap-tap layar juga boleh banget ya, untuk yang di Facebook, di Instagram, dan juga di kanal YouTube. Jangan lupa absen-absen, kalian nontonnya dari kota mana aja. Mau request Rabu depan di kursus masak mau Bikin kita bawain apa? apa, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, wah ini warga TikTok dari Bunda Bila, Balikpapan hadir. Balikpapan, halo Bunda Bila. Dari Re Kusuma, pengen OTW bawa nasi. Oke, Waduh. siap. Jangan lupa bawa minumannya juga. Benar. Yang seger-seger ya kayak. Seger-seger ya. Karena di luar lagi panas banget. Ini di luar berapa derajat ya? Iya, hari ini berapa Panas derajat banget. ya panasnya? 37 sekarang. Wah. Sama kayak kemarin. Sama kayak kemarin. Bener. Ini kalau manusia udah panas-panas meriang ya. Iya. Ini Kalau apa? Meriang. Kalau manusia. udah pack ya. Zona pack. Tapi masa semalam di rumahku ada laron banyak banget. Oh, Biasanya berarti kalau ada mau hujan. laron kan mau ada perubahan itu ya, perubahan cuaca. Nggak tahu sih. Oke. Semoga aja ya hujan. Semoga ya. Karena udah nggak kuat sama panasnya. Oke, wah Kang Eno ada yang request pantun dong. Dari Ditunggu siapa ya dari Kusuma. sih? Oh, dari Kusuma. Pantunin Mas Reno. Oke, buat Rek Kusuma. Oke, ini pantunnya. Tunggu ya, teman itu. Lagi mikir dulu ya. Mikir dulu, kita timerin ya 1 menit. 1 menit. Soalnya tadi kan udah pantun pertama, jadi menit kedua. Oke, ini dari Kak Syari, request resep donat Kakak. Boleh, kita bawain ya donat. Donat Memang kalau apa nih? donat itu tuh apa ya? Udah jajanan kesukaan semua Iya, orang. semua nggak orang sih? deh kayaknya. Donat gula itu kali donat kampung. Apalagi kali yang ya. klasik ya, donat kampung yang isinya gula-gula gitu enak banget. Oke, ini gorengan pertama udah aku angkat. Ini tadi bagian paha atas aja gede banget ya. Ntar apalagi yang bagian dada, lihat deh tuh. Waduh. Besar banget. Oke nih, ya punya pantun nih. Apa tuh? Kak Rek Kusuma. Ke pasar beli tahu. Cakep. Pulangnya beli sagu tani. Cakep. Rek Kusuma mau. Sini. Iya. Ajakan ya. Jangan. Sebuah ajakan ya. Kan katanya dia bilang OTW Mau bawa ya? nasi ya. iya. Oke. Sini. Ini paha ayamnya, paha pentulnya ya, paha bawah. Dari Kak Leni, resepnya bisa di-download nggak Kak? Nanti Resepnya- bakal kita cantumin Bun di kolom Betul, caption. kita cantumin. Boleh sambil di-share ya sekarang. Jadi kalau misalnya nanti mau nonton lagi, mau recook atau mau ditonton lagi videonya, bisa langsung dilihat aja di profile kalian. Bisa banget.
Masih pada setia nonton ya, mau lihat hasil si kriwilnya ya. kali ya. Tuh, Kriwil. ini bagian sayap dan juga setengah dadanya, gede banget. Ini kok dia abang-abang nih yang paling mahal Ini ya. kalau yang jual 25. Waduh, Gede sama banget. nasi nggak tuh kak? Gede banget. Ini tuh gak usah pakai nasi udah kenyang sih karena Iya. potongnya terlalu besar ya. Tinggal dicocol saus ya. Iya, dicocol saus sambal, dicocol saus tomat, pokoknya balik ke selera kalian masing-masing mau dicocol pakai apa ya. Betul. Oke, ini tinggal di plating aja. Udah pada nggak sabar mau resepnya. Mau resepnya ya, ditunggu ya Sasolvers. Nanti setelah live ini berakhir bakal kita cantumin resep lengkapnya. Ini bagian sayapnya aja gede banget. Terus resep ini tuh nggak cuman bisa dipakai untuk ayam ya. Kalau misalnya kalian mau bikin finger fish gitu ya, ayam-ayam, stick ikan itu juga bisa Sasolvers. Jadi pakai tepung yang satu ini. Kalau jamur kak, Pakai jamur juga bisa banget. Jadi Wow. jamur crispy ya. Bisa banget. Oke. Set. Wah, mantul ya, ini kriuknya habis, kriuk abis, Kriuk abis. Kriuk banget pokoknya. kriuk banget. Jadi. Wow. Mantep banget kan.